Assalamualaikum. Waalaikumsalam Farah. Minal Maaf aidin. lahir batin. Hafiz, saling dong baik dulu. Ih, Hafiz besare. Farah, dalam tas tuh apa? Besar sampai itu katupa. Ini Hafiz pe doi THR. Doi THR, seberapa rumah batamu nih. Doi itu jangan lipa-lipa begitu kak. Di momen lebaran ini dijadikan momen untuk memperkuat persatuan rupiah sebagai alat transaksi sehari-hari. Salah satunya dengan menanamkan cinta, bangga, dan paham rupiah sejak dini. Dan merawat rupiah dengan 5J. 5J itu apa Bait? Jangan dilipat, jangan diremas, jangan dibasahi, jangan dicoret, dan jangan di stapler. Oh iyo itu lagi Hafiz kalau begitu ini doi. Mama isi dalam amplop tong mesti sayangi pe dia. Om Bait, Hafiz pe doi amplop dulu. Nah, bagaimana dengan Sobro? Sudah merawat uang dengan 5J kah belum? Mari ceritakan di kolom komentar dan dapatkan paket berkah dari Bank Indonesia. Sekarang cuma dengan satu jari, semua urusan listrik langsung beres. Gangguan listrik? Atau mau isi token? Pasang listrik baru? Atau mau ubah daya? Atau cek hitungan listrik? Urusan listrik serahin aja ke PLN Mobile. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Dalam sebuah hadis Nabi menyebutkan, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wa rubba qaimin laisa lahu min qiyamihi illa as-sahar. Betapa banyak orang yang berpuasa akan tetapi tidak mendapatkan pahala puasanya melainkan hanya lapar dan dahaganya saja. Dan betapa banyak orang yang bangun malam akan tetapi tidak mendapatkan pahala ibadahnya melainkan hanya bangun malamnya saja. Dalam hadis ini Nabi menegaskan bahwa di balik keutamaan puasa di mana segala amal ibadah kita akan dilipat gandakan pahalanya. Namun di sisi yang lain, tidak semua orang yang berpuasa mendapatkan keutamaan tersebut. Maka sungguh disayangkan ketika kita diberikan kesempatan bertemu kembali dengan bulan yang penuh berkah ini dan telah bersusah payah menahan lapar dan haus, namun tidak mendapatkan pahala dari puasa tersebut. Lalu yang menjadi pertanyaan, seperti apakah puasa yang dinilai ibadah dan apakah terdapat tanda-tandanya? Sejatinya, ditolak dan diterima sebuah ibadah hanya Allah semata yang mengetahui. Namun, dapat kita ketahui tanda-tanda dan indikatornya sebagaimana yang tersirat di dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang kalian agar kalian bertakwa. Ayat ini menunjukkan bahwa tujuan dibalik perintah puasa adalah la'allakum tattaqun, untuk meningkatkan ketakwaan kita. Ketika kita melaksanakan ibadah puasa, kemudian semakin meningkat ketakwaan kita, maka ini menjadi tanda bahwa ibadah puasa yang kita lakukan diterima dan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah seperti apakah tanda-tanda bahwa keimanan kita semakin meningkat? Pertama-tama yang perlu kita ketahui adalah bahwa takwa merupakan konsep kunci dalam Islam yang meliputi ketakutan, kesadaran, dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang bertakwa adalah orang yang menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, karena dia menyadari betul bahwa Allah Maha mengetahui dan Maha melihat segala apa yang dilakukannya dimanapun dan kapanpun. Dalam tafsir tahlili Kementerian Agama Republik Indonesia disebutkan bahwa hikmah di balik perintah puasa diantaranya adalah untuk meningkatkan akhlakul karimah, budi pekerti yang baik, menumbuhkan kepedulian dan solidaritas kita kepada sesama manusia, terutama orang-orang yang membutuhkan, melatih jiwa dan jasmani kita, dan lain sebagainya. Hal ini merupakan implementasi dari meningkatnya ketakwaan seseorang. Dengan demikian, semakin meningkat ketakwaan seseorang, maka semakin meningkat pula ibadah dan amal perbuatan baiknya. Semakin meningkat ketakwaan dan keimanan seseorang, maka semakin baik pula akhlak dan budi pekertinya. Semakin meningkat keimanan dan ketakwaan seseorang, maka semakin berhati-hati dia terhadap hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama hal-hal yang dapat membatalkan pahala ibadah puasa. Dalam sebuah hadis Nabi menyebutkan, khamsun yuftirna as-shaim, al-ghibah, an-namimah, al-kadhib, wan-nazaru bisyahawat, wal-yaminul kadhibah. 5 hal yang dapat membatalkan pahala puasa, yaitu membicarakan orang lain, adu domba, berdusta, memandang dengan syahwat, dan sumpah palsu. 5 hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi kita yang berada di era digital sekarang, di mana media sosial menjadi tempat yang semakin memudahkan kepada kita untuk menyebarkan berita-berita bohong, mengetik ataupun memposting sesuatu yang mungkin akan menyakiti orang lain, bahkan bisa jadi dapat memecah belah bangsa. Tanda lainnya bahwa ibadah puasa yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tersirat di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Bismillahirrahmanirrahim. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan hendaklah kalian menyempurnakan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya agar kalian bersyukur. Ayat ini berkaitan dengan ayat puasa, di mana ketika kita telah menyelesaikan rangkaian ibadah puasa, hendaknya ditutup dengan bersyukur. Nah, ketika kita melaksanakan ibadah puasa, kemudian ini meningkatkan rasa syukur kita atas nikmat yang Allah berikan, ini menjadi tanda bahwa puasa yang kita lakukan bernilai ibadah dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti apakah bentuk rasa syukur kita tersebut? Nah, di antaranya dapat terlihat ketika kita semakin peduli kepada sesama dengan berbagi apa-apa yang kita miliki, berbagi nikmat yang Allah berikan kepada sesama saudara kita. Demikian, semoga Allah selalu memberikan petunjuknya kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya, meningkatkan ibadah kita dan dapat menjauhi segala larangan-larangannya sehingga puasa yang kita lakukan bernilai ibadah dan diterima di sisinya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang cuma dengan 1 jari, semua urusan listrik langsung beres. Gangguan listrik, atau mau isi token, pasang listrik baru, atau mau ubah daya, atau cek hitungan listrik. Urusan listrik serahin aja ke PLN Mobile.